Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam kasus untuk demonstrasi kontekstual kita. Kasusnya seperti ini, rekan Ibu Nur bernama Pak Labiri, seorang guru bahasa Indonesia di sekolah, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Pak Labiri ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Di sini ada supervisornya, Ibu Novi, coachnya adalah Ibu Nur, dan coachingnya adalah Pak Labiri. Dipersilakan. Mute-nya, Bu. Lagi di mute. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam Bu Novi. Apa kabarnya hari ini Bu Nur? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Bu Novi bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Ibu Nur, sesuai kesepakatan kita siang hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Namun sebelum kita praktek coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Nur? Iya Bu Novi, silakan. Baik Ibu Nur. Adapun pertanyaan yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi yang mana yang akan Ibu Nur kembangkan dari kompetensi inti coaching? Iya, adapun kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya bisa membuat pertanyaan berbobot. Karena selama ini saya masih sering mengajukan pertanyaan yang tertutup, Bu. Baik Ibu Nur. Jadi Ibu Nur ingin mengembangkan cara membuat pertanyaan berbobot. Nah, terkait itu, boleh Ibu Nur sampaikan apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan? Ya, jadi indikatornya nanti di akhir kegiatan, coach saya itu bisa menemukan solusi atau mencapai tujuan yang diharapkan dalam pertemuan coaching yang saya lakukan dengan coach saya, Bu. Baik, jadi strategi apa yang akan dilakukan Ibu Nur untuk membuat pertanyaan berbobot, Bu? Ya, strategi yang akan saya lakukan mungkin yang pertama adalah saya akan hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan aktif, artinya saya akan fokus pada apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya akan mencoba mencari dan mengkonfirmasi kata kunci dari permasalahan yang disampaikan. Kemudian berusaha membantunya mengembangkan dirinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Bu Novi. Baik, Bu Nur. Berarti Ibu Nur sudah ada rencana terstruktur ya yang akan dilaksanakan pada saat kegiatan coaching nantinya. Kalau begitu, pertanyaan pra-observasi kegiatan coaching Ibu Nur sudah terjawab. Jadi sekarang saya ingin melihat Ibu Nur melaksanakan praktek coaching secara langsung. Silahkan Ibu Nur bisa memulainya. Baik Bu Novi, terima kasih. Saya izin memulai ya Bu. Baik, silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum Pak Labiri. Waalaikumsalam Ibu Nur. Pak Labiri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu Nur. Baik Pak Labiri. Sesuai janji kita sore ini, kita akan ngobrol santai ya. Nah, apa yang mau kita obrolkan Pak Labiri? Nah, begini Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Nur sudah meluangkan waktu untuk menemani saya ngobrol. Begini Bu, sebenarnya saya mau cerita terkait proses pembelajaran di kelas saya Bu Nur. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar kurang bersemangat Bu, dalam menerima pembelajaran dari saya. Bukan hanya itu Bu Nur, murid-murid yang mengumpulkan tugas juga hanya 50% dari total murid di dalam kelas Bu Nur. Baik Pak Labiri,
terkait hal yang Bapak sampaikan tersebut, apa yang Pak Labiri harapkan dari pertemuan dan obrolan kita pada hari ini? Kalau secara pribadi saya harapkan dari pertemuan hari ini dapat menemukan solusi atas permasalahan semangat belajar murid-murid di kelas saya, Bu Nur. Baik, Pak Labiri. Kalau menurut Pak Labiri, hal yang membuat murid-murid di kelas tidak bersemangat dalam pembelajaran Pak Labiri itu apa saja? Kalau saya ingat kembali, Bu Nur, murid-murid saya kurang bersemangat karena saya terlalu banyak berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Terlalu monoton sehingga pembelajaran saya sedikit membosankan. Mungkin hanya itu, Ustaz. Mungkin bukan hanya itu saja, juga jarang memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat pada pembelajaran saya. Oke, baik. Jadi ceritanya seperti itu ya, Pak. Kalau menurut Pak Labiri, apa saja yang membuat murid dapat bersemangat dalam pembelajaran Bapak? Kalau menurut hemat saya, Bu Nur, murid-murid dapat bersemangat dalam pembelajaran apabila pembelajaran itu asik, tidak monoton, kemudian tidak membosankan dan memberikan kesempatan bagi murid untuk berpartisipasi aktif. Wah, luar biasa Pak Labiri. Saya juga sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan. Menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dengan pembelajaran Pak Labiri? Menurut hemat saya, Bu, pembelajaran yang asik dan tidak membosankan itu adalah pembelajaran harus berkisar pada murid, kemudian murid yang aktif dalam pembelajaran, perlu games atau ice breaking supaya pembelajaran juga menarik dan mengembalikan konsentrasi dan fokus murid. Iya, sebelumnya Pak Labiri menceritakan terkait tugas yang diberikan kepada murid-murid. Kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid kurang antusias dalam mengumpulkan tugasnya, Pak? Kalau saya ingat-ingat kembali, Bu Nur, tugas yang saya berikan kepada murid-murid mungkin terlalu banyak dan tidak memberikan petunjuk terkait sumber belajar yang mengasihkan dan penjelasan yang tidak fokus. Oke, kalau boleh tahu Pak, coba Bapak ceritakan sumber belajar apa yang digunakan di kelas Pak Labiri. Biasanya saya hanya menggunakan buku teks saja, Bu Nur. Kira-kira menurut Bapak, adakah sumber belajar selain buku teks? Kalau saya pikir sebenarnya banyak sih, Bu, sumber belajar yang dapat digunakan, misalnya melalui media YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di situs internet. Banyak juga aplikasi tren seperti IG dan TikTok, Bu. Nah, benar sekali Pak Labiri. Saya yakin kalau menggunakan berbagai sumber belajar yang tadi Bapak katakan itu, pasti akan membuat murid-murid bersemangat dalam pembelajaran. Kalau saya pikir-pikir, iya, Bu Nur. Apalagi kalau tugas yang diberikan kepada murid-murid sesuai dengan minat bakat mereka, ya. Ya, betul sekali Pak Labiri. Jadi, sekarang apa rencana Pak Labiri untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya sih, Bu, yang pertama adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar seperti YouTube, blog, atau IG, dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang sesuai minat dan bakat minat saya, minat dan bakat murid saya. Kali ini terkait pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid-murid ketika mengerjakan tugas tidak merasa dipaksa, namun merasa bahagia dan senang karena sesuai dengan minat bakat mereka. Misalnya menggunakan laporan digital dalam bentuk blog, puisi atau pantun dalam bentuk TikTok. Namun sebelumnya saya harus melakukan asesmen awal pembelajaran di awal sebagai informasi penting dalam pembelajaran yang berpihak dan berfokus pada murid. Wah, luar biasa. Keren sekali rencananya Pak Labiri. Semoga berhasil ya Pak dengan rencananya.
Amin, amin. Makasih Bu Nur atas supportnya. Nah, sekarang terkait rencana Palabiri, apa komitmen Palabiri? Saya berkomitmen untuk melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk memetakan kebutuhan belajar murid-murid saya. Dengan informasi yang saya dapatkan tersebut akan saya gunakan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, baik dari proses, konten, atau produk. Demikian Bu. Wah, sangat luar biasa Pak. Saya sangat mendukung dan semoga semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Labiri ya. Terima kasih Bu Nur atas waktunya. Saya jadi merasa lega dan bersemangat kembali ini Bu, untuk segera bertemu murid-murid saya besok. Ya, sama-sama Pak. Saya ikut senang juga. Sampai jumpa dengan cerita praktik baiknya ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Kita beri jempol dulu ya buat Pak Labiri dan Ibu Nur Alfian. Oke, sangat luar biasa ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Nur dan Pak Labiri dalam melaksanakan praktek coaching. Nah, Ibu Nur, jadi tadi sudah mempraktekkan coaching ya bersama Pak Labiri. Saya ingin mendengar dari kegiatan tadi, refleksi apa yang Ibu Nur bisa sampaikan. Ya, baik Bu Novi. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan refleksi praktek coaching yang sudah saya lakukan tadi bersama Pak Labiri, saya merasa sudah bisa meningkatkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan berbobot. Meskipun saya masih terus berlatih, namun dibanding sebelumnya saya sudah bisa mengarahkan coach dalam menggali potensinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan itu membuat saya merasa senang Bu Novi. Baik Ibu Nur, dari kegiatan tadi, apa hal menarik yang Ibu Nur dapatkan dari kegiatan praktek coaching? Ya, coach saya ingin merancang pembelajaran yang menyenangkan. Jadi saya harus bisa menggali alternatif langkah bagaimana si coach saya tadi dalam memecahkan masalahnya. Misalkan saya harus lebih dapat mengembangkan pertanyaan berbobot. Misalkan tadi coach menjawab hanya menggunakan buku teks. Saya mengajukan pertanyaan, apakah ada sumber lain yang dapat digunakan selain buku teks. Nah, ternyata pertanyaan itu sangat membantu si coach saya menemukan solusinya. Kemudian coach saya menyadari bahwa selain buku teks, banyak sumber yang dapat dimanfaatkan dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan agar murid-murid dapat bersemangat dalam pembelajaran, seperti contohnya YouTube, blog, Instagram, dan lain-lain, Bu. Baik, terima kasih Bu Nur. Jadi refleksi yang Ibu Nur sampaikan tadi, apa untuk tindak lanjutnya? Iya, baik. Selanjutnya saya akan lebih banyak menggali pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi coach saya dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Wah, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur. Nah, terkait dengan refleksi dan tindak lanjut yang sudah Ibu Nur lakukan, apa tindak lanjut yang akan Ibu Nur lakukan berikutnya? Yang mana ya? Selanjutnya, saya akan lebih banyak menggali pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi coach saya dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, Bu. Jadi seperti itu ya. Jadi Ibu Nur akan lebih menggali pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi coach ya dalam mengembangkan potensinya. Saya rasa sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Nur ya terkait refleksi dan tindak lanjutnya. Saya ucapkan selamat ya dan sukses selalu buat Ibu Nur dalam proses kegiatan coaching dan semoga ke depannya bisa berjalan lebih baik lagi sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu Nur. Terima kasih atas waktunya dalam pra-observasi ini, kemudian observasi dan pasca observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kembali Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sudah. luar biasa. Ya, Panjang ya, panjang. Selanjutnya. mengalir ya. Sekarang siapa? Sesuai siklus itu bagaimana si supervisor Tadi bergantian Bu, saya kan pengamat sudah. Kemudian Coach Ibu Nur, Iya. Koci Palabiri. Sekarang ini ya, Pak Doni yang jadi pengamat, saya yang jadi koci, Pak Labiri yang jadi coach. Oh ya. Pak Doni supervisor, Iya. kemudian Pak Labiri jadi coach, saya jadi coach. Baik, Oke. baik. Kasusnya tidak usah dibaca, Di. Langsung saja. Langsung saja. Iya. Iya, langsung saja. Pak Doni supervisor ya. Iya. Oke. Saya coaching. Ya. Silakan Pak Doni. Ya. Iya. Gimana Pak Doni? Silakan. Ya, Pak Doni. Mic-nya tertutup, Pak. Open mic, Pak. Ya ampun. Ya. Dan tadi saya sudah bicara, tidak tahunya saya. Oke. Baik, baik. Ya, ya Bapak Ibu. Iya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Labiri. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Doni. Apa kabarnya Pak Labiri? Alhamdulillah baik Pak. Kabar Pak Doni bagaimana? Sama Pak Labiri, sehat-sehat selalu. Baik Pak Labiri, sesuai dengan kesepakatan kita di sore ini, kita akan melakukan praktek coaching ya. Namun sebelum kita praktek coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak Labiri? Iya Pak Doni, silakan. Baik Pak Labiri, adapun pertanyaan yang akan saya tanyakan yaitu yang pertama, kompetensi yang mana yang akan Pak Labiri kembangkan dari kompetensi inti coaching? Adapun kompetensi inti coaching ini saya kembangkan Pak, yaitu bagaimana saya bisa membuat pertanyaan berbobot. Karena selama ini saya masih sering mengajukan pertanyaan yang tertutup Pak. Baik Pak Labiri. Pak Labiri ingin mengembangkan cara membuat pertanyaan yang berbobot. Terkait itu, bolehkah Pak Labiri sampaikan apa indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang ingin dikembangkan oleh Pak Labiri? Jadi indikatornya nanti di akhir kegiatan Pak. Jadi saya bisa menemukan solusi atau mencapai tujuan yang diharapkan dalam pertemuan coaching yang saya lakukan dengan coaching saya Pak. Baik Pak Labiri. Strategi apa yang akan dilakukan oleh Pak Labiri untuk membuat pertanyaan berbobot Pak Labiri? Strategi yang
akan saya lakukan yang pertama adalah saya kemudian yang kedua saya akan mendengarkan aktif, artinya saya akan fokus pada apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya akan mencoba mencari dan mengkonfirmasi kata kunci dari permasalahan yang disampaikan. Kemudian berusaha membantunya untuk mengembangkan dirinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Itu Pak. Baik Pak Labiri. Berarti Pak Labiri sudah ada rencana terstruktur ya yang akan dilaksanakan pada saat kegiatan coaching nanti. Kalau begitu, Pak Labiri, pertanyaan pra-observasi kegiatan coaching Pak Labiri sudah terjawab. Sekarang saya ingin melihat Pak Labiri melaksanakan praktek coaching secara langsung. Silakan memulai ya Pak Labiri. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin memulai Pak. Silakan Pak Labiri. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Labiri. Bu Novi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Bu Novi, sesuai janji kita, sore ini kita akan ngobrol santai ya. Nah, apa yang mau kita obrolkan nih Bu Novi? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Labiri sudah meluangkan waktu untuk menemani saya ngobrol. Begini Pak, sebenarnya saya mau cerita terkait proses pembelajaran di kelas saya Pak. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang sudah saya ajar kurang bersemangat ya dalam menerima pembelajaran dari saya. Bahkan bukan hanya itu Pak, murid-murid yang mengumpulkan tugas juga hanya 50% dari total murid di dalam kelas Pak. Baik Bu Novi, terkait hal yang disampaikan tersebut, apa yang Ibu Novi harapkan dari guru nanti? Kalau saya secara pribadi, saya harapkan dari pertemuan hari ini dapat menemukan solusi atas permasalahan semangat belajar murid-murid di kelas saya, Pak. Baik Bu Novi, kalau menurut Ibu Novi, hal yang membuat murid-murid di kelas tidak bersemangat dalam pembelajaran Ibu Novi, apa saja? Kalau saya ingat kembali, Pak, murid-murid saya kurang bersemangat karena saya terlalu banyak berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya, terlalu monoton, sehingga pembelajaran saya sedikit membosankan. Bukan hanya itu, saya juga jarang memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat pada pembelajaran saya, Pak. Oh, jadi ceritanya seperti itu ya. Kalau menurut Ibu Novi, apa saja yang membuat murid dapat bersemangat dalam pembelajarannya Ibu Novi? Kalau menurut saya, Pak, murid-murid dapat bersemangat dalam pembelajaran apabila pembelajaran itu asik, tidak monoton, tidak membosankan, dan memberikan kesempatan bagi murid untuk berpartisipasi aktif, Pak. Wah, luar biasa Bu Novi. Saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan. Menurut Ibu Novi, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dengan pembelajaran Ibu Novi? Menurut saya, pembelajaran yang asik dan tidak membosankan itu adalah pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid yang aktif dalam pembelajaran. Perlunya games atau ice breaking supaya pembelajaran juga menarik dan mengembalikan konsentrasi murid-murid, Pak. Sebelumnya Ibu Novi menceritakan terkait tugas yang diberikan kepada murid-murid. Kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid kurang antusias dalam mengerjakan tugasnya, Bu? Kalau saya ingat kembali, Pak, tugas yang saya berikan kepada murid-murid terlalu banyak.
dan tidak memberikan petunjuk terkait sumber belajar dan tidak mengasihkan, Pak. Iya. Kalau boleh tahu, coba Bu Novi ceritakan sumber belajar saja yang digunakan di kelas Ibu selama ini. Biasanya saya hanya menggunakan buku teks saja sih, Pak. Kira-kira menurut Ibu Novi, adakah sumber belajar selain buku teks? Kalau saya pikir sebenarnya banyak sumber belajar yang dapat digunakan, Pak. Misalnya YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di situs internet. Banyak, Pak. Juga aplikasi tren seperti Instagram dan TikTok, Pak. Nah, betul Bu Novi. Kalau saya menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid bersemangat dalam pembelajaran. Kalau saya pikir, iya juga ya Pak. Apalagi kalau tugas yang diberikan kepada murid-murid sesuai dengan minat bakat mereka ya. Jadi, apa yang rencana Bu Novi untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar seperti YouTube, blog, Instagram, dan TikTok, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang sesuai minat dan bakat murid saya. Hal ini terkait pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid-murid mengerjakan tugas tidak merasa dipaksa, namun merasa bahagia dan senang karena sesuai dengan minat bakat mereka, Pak. Misalnya menggunakan laporan digital dalam bentuk blog, puisi atau pantun dalam bentuk TikTok. Nah, namun sebelumnya saya harus melakukan asesmen awal pembelajaran sih, Pak. Nah, asesmen awal pembelajaran yang saya lakukan di awal nanti akan menjadi informasi penting dalam memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak. Wah, luar biasa keren nih rencananya Bu Novi. Semoga berhasil ya Bu. Amin. Makasih doanya ya Pak. Nah, terkait rencana Bu Novi, apa nih komitmennya Bu Novi? Saya berkomitmen untuk melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk memetakan kebutuhan belajar murid-murid saya. Dengan informasi yang saya dapatkan tersebut, akan saya gunakan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, baik dari proses, konten, atau produk, Pak. Wah, sangat luar biasa Bu Novi. Saya sangat mendukung dan semoga semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Bu Novi. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya jadi merasa lega dan bersemangat untuk segera bertemu murid-murid saya besok, Pak. Sama-sama Bu Novi. Saya juga ikut senang nih. Sampai jumpa dengan cerita-cerita praktik baiknya ya Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open mic pada Doni. Baik Pak Labiri, luar biasa. Saya beri apresiasi dulu dengan memberikan jempol buat Pak Labiri dan juga buat Bu Novi yang sudah melaksanakan praktek coaching. Sangat luar biasa ya. Nah, Pak Labiri jadi tadi sudah mempraktekkan dengan Bu Novi. Saya ingin mendengar dari kegiatan tadi, refleksi apa yang bisa Pak Labiri sampaikan. Baik Pak, jadi saya ingin mengatakan bahwa dan tadi saya merasa sudah bisa meningkatkan kompetisi saya dalam membuat pertanyaan berbobot. Meskipun saya masih terus berlatih, namun dibanding sebelumnya Pak, saya sudah bisa mengarahkan coaching dalam menggali potensinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan itu membuat saya merasa senang Pak. Baik Pak Labiri, dari kegiatan tadi
Apakah ada hal menarik yang Pak Labiri dapatkan dari praktek coaching tadi? Kunci saya ini merancang pembelajaran yang menyenangkan. Jadi saya harus bisa menggali alternatif langkah bagaimana coaching saya dalam memecahkan masalahnya. Misalkan saya harus dapat mengembangkan pertanyaan berbobot, misalkan tadi coaching menjawab hanya menggunakan buku teks. Saya mencoba menggali, mengajukan pertanyaan, apakah ada sumber lain yang dapat digunakan selain buku teks. Nah, ternyata pertanyaan itu sangat membantu coaching untuk menemukan solusinya. Coaching saya menyadari bahwa banyak sumber yang dapat dimanfaatkan dalam merancang pembelajaran menyenangkan agar murid-murid dapat bersemangat dalam pembicaraan seperti YouTube, blog, IG, dan TikTok, dan lain-lainnya, Pak. Oke, Pak Labiri. Jadi Pak Labiri tadi sudah menyampaikan refleksinya. Apa tindak lanjut selanjutnya Pak Labiri? Selanjutnya, Pak, saya akan lebih banyak menggali pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi coaching. Baik, luar biasa Pak Labiri. Apa yang sudah Pak Labiri sampaikan terkait dengan refleksi maupun juga rencana tindak lanjut yang akan Pak Labiri lakukan berikutnya. Saya ucapkan selamat ya dan sukses selalu buat Pak Labiri dan proses kegiatan coaching. Dan semoga ke depannya bisa berjalan dengan lebih baik sesuai dengan apa yang Pak Labiri harapkan. Terima kasih atas waktunya Pak Labiri untuk observasi, serta pasca observasi di saat ini. Assalamualaikum, selamat sore Pak Labiri. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Doni. Ya. Oke Bapak Ibu. Ya. Sekarang siapa lagi? Pak Doni jadi coach. Siap. Ibu Nur jadi pengamat. Atau Ibu Nur jadi ini ya, coach ya, belum ya? Halo Ibu Nur. Suara. Iya, ya, tadi saya jadi coach, sekarang jadi coach ya. Iya, sekarang jadi coach. Sekarang coach ya. Yang jadi coach Pak Doni. Siap. Belum jadi pengamat kan? Siapa? Pak Labiri yang jadi pengamat. Sudah ke pengamat tadi belum? Belum. Oh iya, kita MIPAP jadi pengamat. Ya. Pak Doni jadi coach, Ibu Nur jadi coaching. Iya, oke. Kita itu pengamat ya? Iya, kita yang buka duluan sesi. Oh iya, baik. Supervisor kita, supervisor. Iya, itu. Oke. Langsung ya. Kita mulai Bu ya. Siap. Langsung. Siapa tadi coachnya? Saya yang coachnya Pak Labiri. Oh, kita Pak. Saya coach. Ya, baik. Assalamualaikum. Pak Doni. Waalaikumsalam Pak Labiri. Apa kabarnya hari ini Pak Doni? Alhamdulillah baik Pak Labiri. Bagaimana kabarnya Pak Labiri? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak. Sesuai kesepakatan kita siang ini, kita akan melakukan praktik coaching ya. Namun sebelum kita praktik coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak Doni? Silakan Pak Labiri. Baik Pak Doni. Adapun pertanyaan yang akan saya tanyakan, yaitu yang pertama, kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan dari kompetensi inti coaching? Adapun kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya bisa membuat pertanyaan berbobot
Karena selama ini saya merasa sering mengajukan pertanyaan yang tertutup, Pak Labiri. Baik Pak Doni. Baik Pak Doni ingin mengembangkan cara membuat pertanyaan berbobot ya. Terkait itu boleh Bapak sampaikan apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Pak Doni. Indikator ketercapaiannya nanti di akhir kegiatan, coach saya itu bisa menemukan solusi atau mencapai tujuan yang diharapkan dalam pertemuan coaching yang saya lakukan dengan coach saya, Pak Labiri. Baik Pak Doni, strategi apa yang akan dilakukan Pak Doni untuk membuat pertanyaan berbobot, Pak? Strateginya yang pertama saya akan hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua saya akan mendengarkan aktif. Artinya saya akan fokus pada apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya akan mencoba mencari dan mengkonfirmasi kata kunci dari permasalahan yang disampaikan. Kemudian berusaha untuk membantu mengembangkan dirinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Pak Labiri. Baik Pak Doni, berarti Pak Doni sudah ada rencana terstruktur ya yang akan dilaksanakan pada saat kegiatan coaching nantinya. Kalau begitu Pak Doni, pertanyaan praobservasi kegiatan coaching Pak Doni sudah terjawab. Sekarang saya ingin melihat Pak Doni melaksanakan praktik coaching secara langsung. Silakan Pak Doni bisa memulainya. Baik Pak Labiri, terima kasih. Saya izin memulai ya Pak. Silakan Pak Doni. Assalamualaikum, selamat sore Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Doni. Bu Nur gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Doni. Baik Bu Nur, sesuai dengan janji kita sore ini, kita akan ngobrol santai ya. Nah, apa yang mau kita obrolkan Bu Nur? Iya Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pak Doni sudah meluangkan waktu untuk menemani saya ngobrol. Begini Pak, sebenarnya saya mau cerita terkait proses pembelajaran di kelas saya Pak Doni. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas saya yang saya ajar kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran dari saya. Dan bukan hanya itu Pak, murid-murid yang mengumpulkan tugas juga hanya 50% dari total murid di dalam kelas saya, Pak. Baik Bu Nur, terkait hal yang disampaikan tersebut, apa yang Bu Nur harapkan dari pertemuan dan obrolan kita di hari ini? Kalau saya secara pribadi Pak, saya harapkan dari pertemuan kita hari ini dapat menemukan solusi atas permasalahan semangat belajar murid-murid di kelas saya, Pak Doni. Baik Bu Nur, kalau menurut Bu Nur, hal yang membuat murid-murid di kelas tidak bersemangat dalam pembelajaran yang Bu Nur lakukan selama ini apa saja ya? Kalau saya ingat kembali ya Pak Doni, murid-murid saya itu kurang bersemangat karena saya mungkin terlalu banyak bercerita dan bercerita di depan murid-murid saya terlalu monoton, sehingga pembelajaran saya sedikit membosankan kali ya. Bukan hanya itu, saya juga jarang memberikan kesempatan untuk murid saya berpendapat pada pembelajaran saya. Jadi ceritanya seperti itu ya Bu Nur. Kalau menurut Bu Nur, apa saja yang membuat murid Bu Nur dapat bersemangat dalam pembelajaran yang Bu Nur lakukan? Kalau menurut saya sih murid-murid itu dapat bersemangat dalam pembelajaran mungkin apabila pembelajaran itu asik, tidak monoton, tidak membosankan, dan memberikan kesempatan bagi murid untuk berpartisipasi aktif ya. Wah, luar biasa Bu Nur. Saya juga sependapat dengan apa yang sudah Bu Nur sampaikan. Menurut Bu Nur, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang nantinya Bu Nur lakukan? Kalau menurut saya sih
Pembelajaran yang asik dan tidak membosankan itu adalah pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Artinya murid yang aktif dalam pembelajaran. Perlunya games, ice breaking supaya pembelajaran juga menarik dan mengembalikan konsentrasi murid. Oh, begitu ya. Sebelumnya, Bu Nur menceritakan terkait tugas yang diberikan kepada murid-murid. Kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid kurang antusias dalam mengumpulkan tugasnya ya, Bu Nur? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Pak, tugas yang saya berikan kepada murid-murid itu terlalu banyak dan tidak memberikan petunjuk terkait sumber belajar dan tidak mengasihkan. Kalau boleh tahu Bu Nur, coba Bu Nur sampaikan sumber belajar apa yang biasanya Bu Nur gunakan di kelas. Biasanya itu saya hanya menggunakan buku teks saja Pak. Kira-kira menurut Bu Nur, adakah sumber belajar yang lain selain buku teks? Kalau saya pikir sebenarnya banyak sih sumber belajar yang dapat digunakan, misalnya YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di situs internet, juga aplikasi-aplikasi tren seperti Instagram dan TikTok juga, Pak. Nah, benar Bu Nur. Saya yakin kalau menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bu Nur kembali bersemangat dalam pembelajaran. Iya, Pak. Kalau saya pikir-pikir juga seperti itu ya. Apalagi kalau tugas yang diberikan kepada murid-murid ini sesuai dengan minat bakat mereka ya. Benar Bu Nur. Jadi, apa rencana yang Bu Nur akan lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, rencana saya yang pertama adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan ya, dengan menggunakan berbagai sumber belajar seperti YouTube, blog, IG, dan TikTok. Kemudian, yang kedua saya akan memberikan tugas yang sesuai minat dan bakat murid saya. Nah, hal ini terkait pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Sehingga murid-murid ketika mengerjakan tugas tidak merasa dipaksa, namun mereka merasa bahagia dan senang karena sesuai dengan minat dan bakat mereka. Misalnya, menggunakan laporan digital dalam bentuk blog, puisi atau pantun dalam bentuk TikTok. Namun, sebelumnya saya harus melakukan asesmen awal dulu, Pak. Pembelajaran di awal sebagai informasi penting dalam memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keren sekali rencananya Bu Nur. Semoga berhasil ya Bu Nur. Amin, terima kasih ya Pak atas supportnya. Nah, terkait rencana Bu Nur, apa komitmen selanjutnya Bu Nur? Saya berkomitmen untuk melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk memetakan kebutuhan belajar murid-murid saya dulu. Nah, dengan informasi yang saya dapatkan tersebut akan saya gunakan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, baik dari diferensiasi proses, Wah, sangat luar biasa, Bu Nur. Saya sangat mendukung dan semoga semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang Bu Nur inginkan. Terima kasih ya Pak atas waktunya dan supportnya. Saya jadi merasa lega dan bersemangat untuk segera bertemu dengan murid-murid saya besok. Sama-sama Bu Nur, saya pun juga ikut senang. Sampai jumpa dengan cerita praktek baiknya. Assalamualaikum, selamat sore Bu Nur. Iya, waalaikumsalam Pak, terima kasih. Wah, luar biasa. Baik, luar biasa ya Pak. Ini saya beri apresiasi dulu dengan memberikan jempol dan salut nih buat Pak Doni dan Ibu Nur yang sudah melaksanakan praktik coaching. Sangat luar biasa ya Pak Doni. Jadi tadi sudah mempraktikkan coaching bersama Bu Nur. Saya ingin mendengar dari kegiatan tadi refleksi apa yang Pak Doni bisa sampaikan. Baik Pak Labiri, jadi saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan refleksi praktek coaching yang sudah saya lakukan tadi,
adalah saya merasa sudah bisa meningkatkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan berbobot. Meskipun saya masih terus harus berlatih. Namun dibanding sebelumnya, saya sudah bisa mengarahkan coach dalam menggali potensinya, sehingga menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan itu membuat saya merasa senang, Pak Labiri. Baik Pak Doni, dari kegiatan tadi apa hal yang menarik yang Pak Doni dapatkan dari kegiatan praktik coaching tadi? Coach saya ingin merancang pembelajaran yang menyenangkan, jadi saya harus bisa menggali alternatif langkah bagaimana coach saya dalam memecahkan masalahnya. Misalkan, saya harus lebih dapat mengembangkan pertanyaan berbobot. Misalkan tadi, coach menjawab hanya menggunakan buku teks. Saya mengajukan pertanyaan, apakah ada sumber belajar yang lain yang dapat digunakan selain buku teks. Nah, ternyata pertanyaan itu sangat membantu coach saya untuk menemukan solusi. Coach saya menyadari bahwa banyak sumber yang dapat dimanfaatkan dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan agar murid-murid dapat bersemangat dalam pembelajaran, selain YouTube ataupun juga blog. Baik, terima kasih Pak Doni. Jadi refleksi yang Pak Doni sampaikan tadi, apa untuk tindak lanjutnya? Selanjutnya, saya akan lebih banyak menggali pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi coach saya di dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Baik, luar biasa apa yang sudah Pak Doni sampaikan dengan refleksi dan tindak lanjut yang akan Pak Doni lakukan berikutnya. Saya ucapkan selamat ya dan sukses selalu buat Pak Doni dalam proses kegiatan coaching dan semoga kedepannya bisa berjalan lebih baik sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Doni. Terima kasih atas waktunya dalam pra-observasi, kegiatan observasi maupun pasca observasi ini. Terima kasih Pak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Labiri. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Keren Pak Bu. Ibu Nur belum pernah jadi pengamat ya? Iya, saya belum. Oke, saya yang ini ya, yang jadi coach siapa yang belum jadi coach? Pak Doni jadi coach ya? Iya. Mungkin saya yang belum jadi coach ya, Oh, saya iya. yang belum jadi coach. Berarti saya ini yang coach ya? Siap. Berarti ini sesi terakhir ya? Ya, Iya. Ya, sesi terakhir. Silakan Ibu Bu Nur supervisor ya. jadi coach. Oh, iya. Saya supervisor ya. Ya, Iya. kemudian supervisor. Ya, langsung mulai ya. Yang jadi coach siapa tadi? Saya. Oh, Bu Novi ya. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Ibu Nur. Apa kabarnya hari ini Bu Novi? Alhamdulillah Bu Nur. Kabar Bu Nur bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baik Bu Novi, sesuai kesepakatan kita siang hari ini, kita akan melakukan praktek coaching ya. Namun sebelum kita praktek coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Novi? Iya Bu Nur. Baik Bu Novi. Adapun pertanyaan yang akan saya tanyakan yaitu yang pertama, kompetensi yang mana yang akan Bu Novi kembangkan dari kompetensi inti coaching? Adapun kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya bisa membuat pertanyaan berbobot, karena selama ini saya masih sering mengajukan pertanyaan yang tertutup Bu Nur. Oke, baik Bu Novi. Bu Novi ingin mengembangkan cara membuat pertanyaan berbobot. Nah, terkait itu, boleh Bu Novi sampaikan apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Novi? Jadi, indikatornya nanti di akhir kegiatan, coach saya itu bisa menemukan solusi atau mencapai tujuan yang diharapkan dalam pertemuan coaching yang saya lakukan dengan coach saya, Bu. Oke, baik Bu Novi.
strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat pertanyaan berbobot? Strategi yang akan saya lakukan, yang pertama adalah saya akan hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan aktif. Artinya, saya akan fokus pada apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian, saya akan mencoba mencari dan mengkonfirmasi kata kunci dari permasalahan yang disampaikan. Kemudian, berusaha membantunya mengembangkan dirinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Bu. Baik, Bu Novi. Berarti Bu Novi sudah ada rencana terstruktur ya, yang akan dilaksanakan pada saat kegiatan coaching nantinya. Nah, kalau begitu Bu Novi, pertanyaan pra-observasi kegiatan coaching Ibu sudah terjawab ya. Nah, sekarang saya ingin melihat Bu Novi melaksanakan praktek coaching secara langsung. Silakan Bu, bisa memulainya. Baik, Bu Nur, terima kasih. Saya izin memulai ya, Bu. Baik, Bu Novi, silakan. Selamat sore, Pak Doni. Selamat sore, Pak Doni. Open mic, Pak. Selamat sore Bu Novi. Bagaimana kabarnya Pak Doni? Alhamdulillah sehat selalu Bu Novi. Baik, sesuai janji kita, sore ini kita akan ngobrol santai ya Pak. Nah, apa yang mau kita obrolkan Pak hari ini? Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih buat Bu Novi yang sudah meluangkan waktu untuk menemani saya ngobrol Bu. Begini Bu Novi, sebenarnya saya mau cerita terkait proses pembelajaran saya di kelas Bu Novi. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar itu kurang bersemangat. Dan mereka pun juga dalam mengumpulkan tugas itu hanya 50% dari total murid yang saya ajarkan di kelas Bu Novi. Baik Pak, terkait hal yang disampaikan Pak Doni, apa yang diharapkan dari pertemuan dan obrolan kita sore hari ini Pak? Yang saya mau harapkan Bu Novi dari pertemuan kita, mungkin saya bisa mendapat solusi atas permasalahan semangat belajar murid-murid saya di kelas Bu Novi. Baik Pak, kalau menurut Pak Doni, hal yang membuat murid-murid di kelas tidak bersemangat dalam pembelajarannya apa saja Pak? Kalau saya ingat kembali Bu Novi, murid saya bersemangat karena saya mungkin terlalu banyak berbicara dan bercerita di depan kelas. Terlalu monoton sehingga pembelajaran saya sedikit membosankan. Bukan hanya itu saja Bu Novi, saya juga jarang untuk memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat pada saat pembelajaran saya lakukan. Jadi ceritanya seperti itu ya Pak. Kalau menurut Pak Doni, apa saja yang membuat murid dapat bersemangat dalam pembelajarannya? Kalau menurut saya, Bu Novi, murid-murid itu dapat bersemangat dalam pembelajaran apabila pembelajaran itu asik, tidak monoton, tidak membosankan, dan memberikan kesempatan bagi murid untuk bisa berpartisipasi aktif. Wah, luar biasa Pak Doni. Saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Doni. Jadi menurut Pak Doni, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dengan pembelajaran Pak Doni? Menurut saya, Bu Novi, pembelajaran yang asik itu pembelajaran yang tidak membosankan, yang harus berpusat pada murid. Murid aktif dalam pembelajaran. Perlu juga pembelajaran itu menggunakan games dan juga harus ada ice breaking supaya pembelajaran juga menjadi menarik dan bisa mengembalikan konsentrasi murid-murid. Seperti itu ya Pak. Jadi sebelumnya Pak Doni menceritakan terkait tugas yang diberikan kepada murid-murid. Kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid kurang antusias dalam mengumpulkan tugasnya ya Pak?
Kalau saya ingat Bu Novi, tugas yang saya berikan kepada murid-murid mungkin terlalu banyak dan tidak memberikan petunjuk terkait dengan sumber belajar dan juga tidak mengasihkan Bu Novi. Kalau boleh tahu, coba Pak Doni ceritakan sumber belajar apa saja yang sudah digunakan di kelas Pak Doni. Saya hanya menggunakan buku teks saja Bu Novi. Kira-kira menurut Pak Doni, adakah sumber belajar selain buku teks? Kalau saya pikir sebenarnya masih banyak sumber belajar yang dapat saya gunakan Bu Novi. Misalnya lewat YouTube, artikel di blog, tulisan ilmiah di situs internet, dan juga mungkin saya bisa menggunakan aplikasi tren seperti Instagram ataupun juga TikTok Bu Novi. Nah, benar Pak. Saya yakin kalau menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid bersemangat dalam pembelajaran. Kalau saya pikir-pikir, betul juga ya Bu Novi. Apalagi kalau tugas yang diberikan kepada murid-murid sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa rencana Pak Doni untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya, Bu Novi, pertama-tama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, yang menggunakan berbagai sumber belajar, seperti YouTube, blog, ataupun juga IG dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Hal ini terkait pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid-murid ketika mengerjakan tugas tidak merasa dipaksa, namun mereka akan merasa bahagia dan senang karena sesuai dengan minat dan bakat mereka. Misalnya menggunakan laporan digital dalam bentuk blog atau puisi dan pantun dalam bentuk TikTok. Namun sebelumnya saya harus melakukan asesmen awal. Pembelajaran di awal sebagai informasi penting dalam memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Wah, luar biasa, keren Pak rencananya. Semoga berhasil ya Pak. Amin, amin. Makasih Bu Novi atas supportnya. Nah, terkait rencana Pak Doni, apa komitmen Pak Doni? Saya berkomitmen untuk melakukan asesmen di awal pembelajaran, untuk memetakan kebutuhan belajar murid-murid saya. Dengan informasi yang saya dapatkan lewat asesmen tersebut, saya gunakan dalam merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, baik diferensiasi prosesnya, konten, ataupun juga produk. Wah, sangat luar biasa ya Pak Doni. Saya sangat mendukung dan semoga semua berjalan lancar dan sesuai harapan Pak Doni ya. Terima kasih Bu Novi atas waktunya. Saya kok merasa lega ya dan bersemangat untuk segera bertemu dengan murid-murid saya besok. Sama-sama Pak Doni, saya ikut senang. Sampai jumpa dengan cerita praktik baiknya ya Pak. Selamat sore. Selamat sore Bu Novi, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali Bu Novi. Saya berikan apresiasi dulu ya dengan memberikan jempol buat Bu Novi sama Pak Doni yang sudah melaksanakan praktek coaching. Sangat luar biasa ya. Nah, Bu Novi, jadi tadi sudah mempraktekkan coaching bersama Pak Doni. Nah, saya ingin mendengar dari kegiatan tadi, refleksi apa yang Bu Novi bisa sampaikan. Baik Bu, jadi saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan refleksi praktek coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya merasa sudah bisa meningkatkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan berbobot. Meskipun saya masih harus terus berlatih Bu, namun dibanding sebelumnya, saya sudah bisa mengarahkan coach dalam menggali potensinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan itu membuat saya merasa senang, Bu Nur. Baik Bu Novi, dari kegiatan tadi, apa hal menarik yang Bu Novi dapatkan dari kegiatan praktek coaching tadi, Bu? Coach saya ingin merancang pembelajaran yang menyenangkan. Jadi saya harus bisa menggali alternatif langkah-langkah bagaimana coach saya dalam memecahkan masalahnya. Misalkan saya harus lebih dapat mengembangkan pertanyaan berbobot. Misalnya tadi coach menjawab hanya menggunakan buku teks.
Saya mengajukan pertanyaan, apakah ada sumber belajar lain yang dapat digunakan selain buku teks. Nah, ternyata pertanyaan itu sangat membantu coach saya dalam menemukan solusinya. Coach saya menyadari bahwa banyak sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan agar murid-murid dapat bersemangat dalam pembelajaran seperti YouTube, blog, Instagram, ataupun TikTok, Bu. Oke, baik Bu Novi. Jadi refleksi yang Bu Novi sampaikan tadi, apa untuk tindak lanjutnya, Bu? Selanjutnya saya akan lebih banyak menggali pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi coach saya dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Oke, baik Bu Novi, luar biasa ya apa yang sudah Bu Novi sampaikan terkait dengan refleksi dan tindak lanjut yang akan Bu Novi lakukan berikutnya. Nah, saya ucapkan selamat dan sukses selalu Bu Novi dalam proses kegiatan coaching dan semoga ke depannya bisa berjalan lebih baik lagi ya Bu, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Novi. Terima kasih atas waktunya dalam praobservasi, observasi, pasca observasi ini. Gitu ya Bu Novi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aman ya? Mantap. Sudah semua dapat pilihan. Apa saya stop record? Oke, sudah ya aman. Ya. Mantap. Tinggal mungkin lembar refleksi ini ya. Ya. Oke, Ya, stop boleh. record ya. Bapak Ibu, saya stop record. Siap. Oke, luar biasa.